Dikau Allah yang besar, pakai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perayaan Pentakosta telah tiba. Roh Kudus yang dijanjikan telah dicurahkan. Berkat hasil tanam dan olah tangan telah dihaturkan. Mari kita bersyukur dan bersukacita, sebab Allah pencipta alam semesta telah memberkati kita semua. Bagaikan arak-arakan yang mengambil waktu untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan panjang ke depan. Demikianlah kita bersama berhimpun, merenungkan dan mensyukuri semua karya Tuhan yang sempurna dan tercurah atas kita. Telah tiba saatnya kami menaikkan syukur dan doa kehadirat-Mu Tuhan. Terimalah semua menjadi korban syukur yang mengagungkan nama-Mu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara. Pada hari ini, Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Ndorosumbing secara bersama mengadakan ibadah perayaan Pentakosta atas anugerah Roh Kudus yang telah dicurahkan dan juga ucapan syukur pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini dengan berkat-berkat yang selalu mencukupkan. Mari kita memuji kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian Roh Kudus turunlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kami umat-Mu datang memohon pengampunan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Atas segala keluh kesah dan ketidaktahuan kami. Atas segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Kami sadar dan menyesal betapa hidup kami di waktu yang lalu, baik sebagai pribadi dan juga sebagai umat pilihan, sering berada dalam keangkuhan, sering berada dalam keegoisan, lebih menuruti kehendak kami daripada tuntunan Roh Kudus. Semua itu membuat kami kehilangan damai sejahtera dan semakin menjauhkan dari kehendak-Mu. Kami juga mengakui sebagai umat yang Engkau pelihara, kadang kami lupa bersyukur, tidak dapat melihat kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu tercurah di setiap waktu. Sungguh, kami memohon kekuatan agar hidup kami bersama senantiasa berada dalam kesetiaan dan ketaatan, berjalan dalam terang Roh Kudus, serta mengikut Kristus sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Bersama kita nyanyikan nyanyian nomor 179, Ya Roh Suci yang benar. Ya Roh Suci yang benar, Kau penolong yang besar, ku mengharap tangan-Mu, pimpin segenap hidupku. Bila jiwaku letih, Kau penolong yang sedih. Suara-Mu tetap tenang, mari yang benar pulang. Ya Roh Suci kuasa-Mu mendampingi jalanku, tangan yang kokoh kuat memimpin dalam gelap. Bila ombak menderu, putus asa jiwaku, suara-Mu tetap tenang, mari yang benar pulang. Untuk kesempatan hidup yang Engkau sediakan dan Engkau rancang indah hari ini. Untuk kasih setia-Mu yang memujud selalu dalam penjagaan dan pemeliharaan. Untuk segenap talenta, kepandaian dan kekuatan yang ada pada kami.
untuk setiap tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang harus kami alami. Bersama kita menyanyikan syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau pun lelah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak teri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saudara-saudara, bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa untuk menerima taburan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala kerendahan hati kami ya Tuhan, tertuju pada kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapilah kami, di dalam kami mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Yang demikian sabda Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minumlah. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan.
Demikian pembacaan sabda Tuhan, sambutlah sabdanya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada saat ini menerima aliran hidup dari Roh. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, ia melihat suasana batin khalayak rame yang datang pada perayaan tersebut. Mereka tampak lelah dengan berbagai kenyataan dan kehidupan yang dialami mereka sehari-hari. Secara politis mereka tertindas. Dalam bidang keagamaan, mereka tertekan oleh berbagai ritual yang kaku dan kering. Juga dalam bidang lain, jadi kehidupan mereka hidup di dalam tekanan-tekanan yang berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat situasi keadaan yang seperti itu, Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang menyegarkan bagi mereka yang kelelahan, yang tertekan, yang merasa bimbang dan kecewa. Dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aliran air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah Roh. Air digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujud nyatakan. Di pesta itu Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih, sekaligus air itu menjadi sumber kehidupan. Dengan demikian, tentunya ketika kita cermati, tanpa air kehidupan akan sirna dari muka bumi ini. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu Yesus menyebutkan, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir, air yang memberi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam Zakaria pasal 14 ayat 8 dikatakan bahwa air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Demikian juga di dalam Yeskiel 47 ayat 1 mengatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Dan demikian juga Tuhan Yesus menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-21. Semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan dari dalam hati mereka yang datang dan bersedia minum pada Yesus akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Untuk itu air sungguh menjadi gambaran Roh Kudus, dan itu dapat dimaknai demikian. Yang pertama, bahwa air adalah benda cair yang mengisi segala ruangan yang kosong dimanapun air itu berada. Saya mengambil contoh air yang ada di kemasan ini. Bentuknya seperti kemasan ini. Dan ketika kita tempatkan dimanapun, air itu menyesuaikan tempat di mana ia berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita membutuhkan dan kita menemukan sebuah makna tentang kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sesuai dengan wadah yang diisinya. Yang kedua, air di sini bukan dalam air yang diam. Ketika air itu dalam keadaan diam, maka kelamaan air itu akan membusuk. Tetapi air yang dimaksud di sini adalah air yang dinamis, air yang bergerak, air yang senantiasa ada kerja, ada perubahan. Dan itulah cara kerja Roh Kudus yang nyata pada kehidupan manusia. Roh Kudus berkarya dan memberi kehidupan. Ada dinamika, ada gerak, ada perubahan, ada suatu kerinduan untuk mendapatkannya. Sehingga menjadi sempurna di dalam kehidupan seseorang. Seperti halnya Bapa yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus itu. Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Tuhan Yesus dimuliakan. Mereka akan menimba air hidup itu dari sumber yang tidak pernah mengering. Sehingga seseorang itu akan menikmati kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang disegarkan, kehidupan yang senantiasa berkesinambungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, menerima aliran-aliran air kehidupan dan meminumnya
itu akan disegarkan. Roh Kudus dari Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu marilah kita membuka hati. Kita izinkan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menjamah hidup saudara semua, menjamah kehidupan kita semua, sehingga kita sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang Tuhan amanatkan untuk kita semua. Sebab rohnya lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya untuk melakukan karya-karya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus senantiasa melawat, Roh Kudus senantiasa menopang, memulihkan, dan juga membangun kehidupan kita semua. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memampukan kita dalam menjalani kehidupan dan menerima aliran air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda yang kedua dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10, demikian kesaksiannya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengamati, ketika kita membaca dan menghayati Alkitab, maka kita menemukan bahwa di dalam Kejadian ketiga, Kejadian pasal 3, manusia itu harus mengusahakan tanah. Sementara di Keluaran yang ke-20, Keluaran pasal 20, kita menemukan di sana bahwa 6 hari lamanya manusia harus bekerja. Mengusahakan tanah itu bekerja, 6 hari manusia harus bekerja. Jadi etos kehidupan Kristen itu adalah kerja, kerja, dan kerja. Namun kadang hal yang demikian dipahami agak kebablasan. Yang pertama, orang memahami bahwa hidupnya itu adalah untuk bekerja. Kalau enggak kerja, maka enggak hidup. Kalau enggak kerja, enggak hidup. Makanya hidup adalah kerja. Orang-orang yang mempunyai pemahaman yang demikian akan menghabiskan waktu hidupnya untuk bekerja. Kalau dia tidak bekerja, maka dia merasa dia tidak akan bisa mendapatkan penghidupannya. Kemudian yang kedua adalah orang ini menganggap bahwa segala sesuatu yang didapat itu adalah hasil dari kerjanya. Sehingga hasil itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak peduli orang lain bagaimana, yang penting karena saya bekerja, maka hasil keringat saya akan saya nikmati, akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan diri saya sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara alkitabiah dua pandangan ini tidak tepat, karena yang pertama, dengan kemurahan Allah, yang tidak bekerja pun bisa mendapatkan berkat. Jadi di dalam firman Tuhan kita menemukan bukan orang yang semata bekerja saja yang menerima berkat. Kadang orang yang diam pun karena mendapatkan kemurahan Allah, maka dia diberkati. Kemudian yang kedua,
Meskipun manusia yang menanam benih, tetapi sesungguhnya bumi yang menumbuhkan. Tidak ada petani setelah menanam benihnya, kemudian menunggui benihnya berhari-hari, berbulan-bulan, dan mengusahakan supaya tanamannya itu tumbuh, tidak. Setelah benih itu ditanam di ladang, di sawah, dia akan pergi meninggalkan tempat itu, dia hanya akan kembali menjaga pengairannya, memberikan pupuk dan sebagainya. Bumilah yang menumbuhkan. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang didapat itu bukan hasil pencapaiannya sendiri. Ada keterlibatan Tuhan, ada campur tangan alam semesta, dan juga ada dukungan dari orang di kanan kiri, dari orang-orang yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengajar kita untuk terlebih dahulu menyandarkan hidup kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Masyarakat agraris mengajarkan bahwa sebelum menanam benih dan sebelum panen, manusia harus mengaturkan syukur dan meminta dulu kepada Yang Kuasa. Artinya orang ini mempercayakan benih yang ditanam dan hasil yang akan dipanen itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya karena adanya berkat dari Yang Kuasa. Penyerahan kepada Tuhan, penyerahan kepada Yang Kuasa, itu sebetulnya juga membuat manusia peduli dengan sesamanya, khususnya dengan yang membutuhkan. Maka kita akan sering menemukan di masyarakat agraris ada tradisi wiwitan membuat nasi gono, kemudian itu selain ditaruh di ladangnya, itu juga dibagi-bagikan kepada tenaga yang akan membantu panen, membantu menanam, dan demikian juga tetangga yang di kanan kirinya juga akan merasakan makanan yang diolah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita menemukan bahwa kehidupan kita itu bukan diri kita sendiri. Kehidupan kita itu dituntun oleh aliran kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa sadar bahwa yang pertama, bukan semata kerja, bukan semata mengandalkan kekuatan, bukan semata mengandalkan usaha, tetapi ada keterlibatan Tuhan di sana. Kemudian yang kedua, hasil kerja itu bukan semata hak kita. Karena ternyata alam juga membantu, karena ternyata saudara-saudara juga membantu, dan tentunya sebagai orang percaya kita percaya bahwa ada keterlibatan Tuhan di dalam kita berusaha. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah mulai saat ini kita belajar untuk menyandarkan hidup kita pada aliran kuasa Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ketika itu kita lakukan, maka Alkitab memberikan janji Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Dasar persembahan, nats panggilan untuk kita senantiasa bersyukur dan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, terambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperlihatkan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Mari bersama-sama kita akan pujikan dari Hitung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan ketiga, Tuhan
betapa banyaknya. Mari bersama-sama kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami surgawi yang penuh kasih, sumber berkat bagi kami, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu yang berlimpah untuk kami, terutama bagi gereja-gereja seklasi Sindoro Sumbing. Apa yang telah kami tanam, apa yang telah kami tabur, Tuhan telah limpahkan berkat yang luar biasa kepada kami. Dan pada saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima selama setahun ini. Ku berkenan, sucikan dan berkati demi kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan nyatakan peneguhan bersama. Ya Allah, Bapa kami yang berlimpah rahmat dan kebaikan, buatlah hati kami selalu terjaga dan terbuka setiap waktu, menjadi bejana bagi aliran cinta kasih-Mu, menjadi ladang subur bagi taburan firman-Mu, dan menjadi bait bagi Roh Suci yang maha menerangi. Teguhkanlah kerinduan dan kebulatan hati untuk berada di jalan-Mu. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkaulah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal. Engkaulah sumber pemulihan dari segala keterpurukan dan kehancuran. Engkaulah sumber dari sejahtera di tengah kekelaman dan ketidakpastian.
Engkaulah kehidupan kami, yang berkenan ada bersama dan di dalam kami. Teguhkanlah komitmen dan kesetiaan kami untuk mengasihi, melayani, dan berbagi sebagaimana Kristus meneladani. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Amin. Kidung Jemaat 320, bait yang pertama kedua, syukur kami padamu. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuh-Mu. Kami Kau pelihara, oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu, dengan api Roh Kudus, kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkan. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli, agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepada-Mu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu, pun ia layakkanlah bagi-Mu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Marilah kita bangkit berdiri dengan sikap yang baik, hormat, dan dengan segenap hati kita nyatakan pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita naikkan pujian suplemen 200 Salam Damai.